お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, setelah pertarungan Mayuri versus Pernida berakhir, di episode kali ini kita akhirnya ditunjukkan dengan puncak pertarungan dari Kyoraku dan Lille Baro. Meski jalannya pertarungan hampir sama dengan manga, tapi di sini kita bisa merasakan nuansa baru yang dibalut dengan kualitas animasi yang sangat keren. Ditambah lagi, sesuai harapan banyak penggemar, voice standee Lille kini berubah menjadi warna emas, membuatnya jauh lebih baik, lebih karismatik, dan lebih dekat dengan pengakuannya atas nama dewa. Dan sedikit kabar baiknya, dikutip dari platform BeStation, kabarnya episode 39 dan 40 mengalami perubahan jadwal, yang mana kedua episode tersebut kemungkinannya akan tayang secara bersamaan pada tanggal 29 Desember. Melihat adanya informasi episode ke-40, tentu bisa kita pastikan bahwa core ketiga akan mendapat 14 episode. Selain battle Yugram versus Busby, tidak begitu pasti akan diisi apa untuk dua episode terakhir. Namun kemungkinannya itu akan diisi oleh scene tambahan yang tidak ada di manga. Mungkin salah satunya aksi yang akan dilakukan Lily dan Gigi, mengingat sebelumnya mereka telah dihadang oleh pasukan Yuhava. Atau mungkin saja menampilkan Izuru Kira yang bertarung melawan Sazdomino, mengingat pertarungannya ini sedikit menyinggung keberadaan Central 46. Oke teman-teman, untuk mengetahui detail apa saja yang terjadi di episode ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 37 mengadaptasi 4 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 650 sampai dengan chapter 653. Episode ini tidak mengambil judul di manga, judulnya yaitu Shadow Gone yang berarti bayangan hilang, selaras dengan gambaran pertarungan yang terjadi di mana Lille Baro mampu memancarkan cahaya terang dari setiap serangan. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di sini, di antaranya yaitu kekuatan Dewa Lille Baro. Di awal episode, kita ditunjukkan dengan Kyoraku yang hendak mengatakan sesuatu pada Ohana. Entah apa yang ingin dikatakannya, tapi yang jelas saat itu tiba-tiba saja sebuah tembakan energi hijau menembus perut Kyoraku dari arah bawah. Mungkin sebenarnya di sana Kyoraku ingin mengatakan pada Ohana bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi bertahan, atau bisa saja dia ingin menyampaikan keluh kesahnya selama ini karena telah menyimpan barang berharga milik orang-orang kesayangannya yang telah mati. Terlepas dari tanda tanya tersebut, adegan kemudian menampilkan kebangkitan sosok Lille Baro. Dia berubah ke dalam wujud lebih kuat dengan sepasang sayap berwarna emas, yang mana dari sini semua adegan pun sesuai dengan manga. Dimulai dari Lille yang melepaskan satu tebasan cahaya ke arah Kyoraku, Kyoraku yang ternyata masih bisa menghindar, Ohana yang menyuruh Kyoraku untuk kabur dari pertarungan, Kyoraku yang seketika hilang kesadaran, kemunculan Nanao yang segera membangunkan Kyoraku, Nanao yang secara tiba-tiba meminta Kyoraku menyerahkan Zanpakuto Shinken Hakyoken, Lille yang melesat ke arah belakang Nanao untuk melancarkan serangan, sampai akhirnya Kyoraku dan Nanao yang berhasil menghindari dengan cara bersembunyi di dalam bayangan. Dari semua scene yang disajikan, terdapat beberapa hal yang dirasa cukup menarik, seperti salah satunya yaitu perubahan warna sayap Lille Baro yang menjadi kuning emas. Entah apa yang membuat pihak studio merubah warnanya, apakah karena sebelumnya mendapat banyak kritikan atau memang telah direncanakan, namun pada intinya ini merupakan keputusan yang sangat baik. Selain mencerminkan adanya transisi Lille ke dalam wujud terkuat, kita sebagai penonton juga bisa lebih merasakan besarnya keagungan dari kekuatan Dewa Lille Baro. Dan di luar dari perubahan warnanya, ada satu lagi yang berubah pada evolusi Lille Baro. Itu adalah suaranya yang menjadi cempreng dan sangat cerewet. Di satu sisi, mungkin suara cerewetnya terkesan bertolak belakang dengan kepribadian Lille yang pendiam, tapi di sisi lain, suara cemprengnya cukup berhasil untuk mencerminkan wujud evolusinya yang mirip seperti burung. Ditambah lagi, suara cempreng ini juga diberi efek reverb untuk membuatnya terdengar berat, jadinya kesan Lille Baro sebagai utusan dewa masih bisa disampaikan. Salut untuk editor khususnya pengisi suara Lille Baro yaitu Hino Satoshi. Dia sangat terampil dalam merubah suara beratnya menjadi sangat melengking, bahkan hal itu pun disinggung langsung oleh Tite Kubo, di mana dia cukup kaget melihat perubahan suara yang dilakukan oleh Hino Satoshi.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke dalam cerita. Adegan berlanjut pada keberadaan Kyoraku dan Nanao di dalam bayangan. Di sana, setelah didesak berkali-kali oleh Nanao, Kyoraku akhirnya mau memberikan Zanpakuto Shinken Hakyoken, yang mana ternyata selama ini dia menyimpan Zanpakuto tersebut di dalam roh Zanpakutonya yang lain, yaitu Okyo. Dikatakan oleh Kyoraku, Okyo sebenarnya tercipta dari Ohana atas permintaan ibu Nanao, dan ketika diciptakan, Okyo suka sekali bermain petak umpet sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat persembunyian pedang warisan keluarga Ise bernama Shinken Hakyoken. Dari sini kita pun bisa memperkirakan apa mungkin gara-gara itulah sewaktu dulu Kyoraku mampu mengaktifkan pelepasan Shikai, karena kita tahu sendiri pelepasan Shikai Katen Kyokotsu adalah merubah dua bilah menjadi sepasang pedang besar disertai fungsi yang berbeda. Selaras dengan perwujudan roh Zanpakuto Ohana dan Okyo yang pastinya direpresentasikan ke dalam pedang Katen dan Kyokotsu. Hubungan Kyoraku dan keluarga Ise. Sebelum Kyoraku memberikan Shinken Hakyoken, dia lebih dulu menceritakan alasan kenapa dirinya menyembunyikan Zanpakuto ini, yang mana ternyata hal itu bertujuan untuk memutus rantai kutukan yang mengikat keluarga Ise. Apa yang diungkapkan Kyoraku ini semuanya hampir sama dengan yang ada di manga, yaitu menyoroti kisahnya di masa lalu bersama sang kakak, ibu Nanao, dan keluarga Ise. Dari mulai keluarga Ise yang hanya bisa melahirkan seorang wanita, keluarga Ise yang sering melakukan ritual menggunakan pedang Shinken Hakyoken, pedang tersebut yang konon memiliki kemampuan untuk melawan dewa, kutukan keluarga Ise yang membuat suami mereka akan mati di usia muda, ibu Nanao yang berusaha memutus rantai kutukan tersebut, terjalinnya hubungan antara ibu Nanao dan kakak Kyoraku yang terkena kutukan keluarga Ise dan mati di usia muda, ibu Nanao yang meminta Kyoraku menyembunyikan Shinken Hakyoken, ibu Nanao yang dieksekusi oleh Sentral 46 karena kelalaiannya dalam menjaga harta warisan, sampai akhirnya Kyoraku yang menggunakan jepit rambut dan kimono merah muda sebagai tanda janjinya dengan ibu Nanao. Cukup menarik tentunya, baru kali ini di dalam manga dan anime ada satu keluarga sampingan yang disorot cukup detail. Andai saja kehidupan keluarga lain juga ikut disorot, entah itu keluarga bangsawan menengah seperti Kyoraku, Omaida, ataupun yang lainnya, mungkin hal tersebut akan jauh lebih menarik. Mengingat sejauh ini, kehidupan suatu keluarga besar biasanya hanya diceritakan di dalam novel saja. Selain itu, hal menarik lainnya di sini yaitu terkait upacara ritual yang biasa dilakukan keluarga Ise. Entah bagaimana bentuk dari ritual ini, tapi yang pasti ritual tersebut akan membuat semua keluarga Ise terikat dengan Zanpakuto Shinken Hakyoken. Itulah kenapa hanya keluarga Ise yang bisa menggunakan kekuatan Zanpakuto ini, namun sebagai gantinya mereka tidak akan bisa menyalurkan reatsunya pada Asauchi manapun. Kemudian jika kita melihat scene yang menyoroti Kyoraku, secara pribadi aku merasa pilu dengan nasib yang dialaminya. Diiringi musik berjudul Soundscape to Ardor, di sini kita bisa merasakan betapa terbebaninya Kyoraku selama ini. Secara dalam hidupnya, dia terus diberi barang berharga oleh orang-orang terdekat yang hendak mati, baik itu kakaknya yang memberikan sebuah jepit rambut maupun ibu Nanao yang memberikannya pedang warisan Shinken Hakyoken. Dan dikutip dalam Club Outside, Tite Kubo mengungkapkan bahwa nama dari ibu Nanao adalah Isuzu, sedangkan nama dari kakak Kyoraku sampai saat ini masih belum diketahui. Terlepas daripada itu, adegan kembali berlanjut dengan menceritakan kisah Nanao, yang mana ceritanya ini juga sesuai dengan manga, dari mulai Nanao yang ternyata menguping pembicaraan ibunya dan Kyoraku perihal harta suci Shinken Hakyoken, Nanao yang diasuh oleh pasangan Parubaya setelah kehilangan kedua orang tuanya, Nanao yang memutuskan untuk masuk ke dalam Akademi Shino, Nanao yang langsung mengenali Kyoraku dari jepit rambut dan kimononya, Nanao yang hanya berbakat dalam penguasaan teknik Kido, sampai akhirnya Nanao yang tergabung ke dalam divisi 8 walau tak bisa menggunakan Zanpakuto. Menilik dari semua scene ini, aku rasa alasan kenapa Nanao bisa masuk ke dalam divisi 8 itu mungkin karena campur tangan Kyoraku. Bisa jadi selaku kapten ternama, dia meminta pihak berwenang untuk memasukkan Nanao ke dalam divisinya demi bisa menjaganya dari dekat. Di samping itu, satu lagi yang menurutku cukup menarik di sini, itu adalah mengenai Sosuke Aizen yang ternyata telah menjadi Starboy dari dulu. Emang sih, dari segi tampang dia tidak mengherankan berbanding terbalik dengan kaptennya yaitu Shinji Hirako yang dianggap memiliki tampang aneh dengan rambut panjangnya.
Zanpakuto Shinken Hakyoken. Di tengah Kyoraku dan Nanao bersembunyi, Lile terus mencarinya dengan sepasang mata yang bergerak di sekitar wajah. Hingga tak lama dari sana, dia pun akhirnya menyadari bahwa ternyata Kyoraku dan Nanao sedang bersembunyi di dalam bayangannya. Secara keseluruhan, adegan yang ditampilkan di sini selaras dengan manga, seperti Lile yang hendak melepaskan tembakan cahaya berbentuk bola, Nanao yang keluar dari bayangan sambil membawa Shinken Hakyoken, bentrokan antara Nanao dan Lile di udara, Lile yang melihat Shinken Hakyoken memancarkan kilauan bercahaya, Nanao yang berhasil membelah tangan Lile dengan satu tebasan, Lile yang menyerang balik dengan tembakan cahaya, Nanao yang terluka dan membuatnya seketika ketakutan, Lile baru yang mulai menyerap Reishi di sekitar untuk menciptakan serangan dahsyat, Kyoraku yang muncul langsung membantu Nanao menghadapi ketakutannya, Lile yang langsung melepaskan satu serangan trompet raksasa, Shinken Hakyoken yang mampu membalikan serangan tersebut, sampai akhirnya Lile yang tumbang hingga terbelah menjadi dua oleh serangannya sendiri. Berbicara mengenai kualitas animasinya, bisa dibilang scene ini benar-benar keren, entah itu dari cahaya terang Shinken Hakyoken maupun partikel Reishi dari Vollständig Lile, keduanya mampu memberi nuansa epik yang membuat kita semua terpukau. Apalagi puncaknya, pada saat Lile menyerap Reishi di sekitar, kita pun bisa merasakan kekuatan besar yang dimilikinya. Bahkan dengan satu trompet sangkakala besar, di sini Lile seolah menjelma sebagai dewa yang akan memberi kehancuran pada siapapun. Satu hal yang mungkin menurutku kurang dari scene battle satu ini, yaitu pertarungannya yang dirasa terburu-buru. Tak ada scene tambahan baru, perubahan atau apapun itu, semuanya berjalan sesuai dengan manga. Andai saja scene pertarungannya bisa diperpanjang, mungkin kita sebagai penonton akan bisa lebih menikmati. Ya, setidaknya untuk menunjukkan seberapa kuat wujud akhir Vollständig Lile Baro dan seberapa ampuh Shinken Hakyoken dalam melawan entitas seperti dewa. Kemudian berbicara soal kekuatan, baik wujud akhir Vollständig Lile maupun pedang Shinken Hakyoken, keduanya terbilang memiliki kemampuan luar biasa. Untuk Lile sendiri, sebagai Quincy pertama yang dianugerahi kekuatan oleh Yuhava, dia dirasa memiliki kemampuan serbaguna. Dari segi serangan, dia mampu melancarkan tembakan cahaya yang sanggup menghancurkan sebagian wilayah Warworld. Dari segi pertahanan, dia kebal terhadap serangan fisik apapun, dan dari segi lainnya, dia mampu mendeteksi keberadaan seseorang melalui kedua mata. Menilik dari semua kemampuan tersebut, bisa kita simpulkan perkataan Lile yang terus membual tentang dewa memang benar adanya. Dia memiliki kemampuan Strive the X-Axis yang berhubungan dengan konsep ketidakberwujudan, membuat tembakannya mampu menembus apapun, begitu juga dengan tubuhnya yang mampu ditembus hingga tak sanggup dilukai. Maka dari itu, tidak heran jika Lile dianggap sebagai sosok yang terlampau sangat kuat, sampai-sampai kekuatannya sendirilah yang bisa mengakhiri hidupnya. Kemudian untuk pedang Shinken Hakyoken, meski pedang ini tidak memiliki bilah tajam, tapi ternyata dia menyimpan satu kekuatan besar, yaitu mampu memantulkan eksistensi kekuatan dewa. Dalam penggunaannya, Zanpakuto ini dapat memancarkan sinar cahaya terang pada target yang memiliki entitas dewa, sehingga dengan begitu sangat wajar jika kekuatan Lile Baro yang memiliki sifat ketidakberwujudan mampu dipantulkan melalui 8 cermin di bagian bilah. Melihat kekuatannya tersebut, sekilas kita pun bisa membayangkan apa mungkin Shinken Hakyoken telah ada sejak zaman Soul King masih eksis. Mengingat upacara yang dilakukan keluarga Ise terkesan sangat kuno, apalagi pakaian adat yang digunakan mirip seperti Soul King ketika membagi dunia menjadi 3. Well teman-teman, sebagai penutup dari episode ini, Shin lalu menyoroti Lile Baro yang tubuhnya terpecah belah ke segala arah. Sementara Kyoraku bersama Nanao, mereka terlihat sangat kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Cukup tanggung rasanya, episode 37 tidak sampai menyoroti Izurukira yang hendak membasmi pecahan Lile Baro. Semoga saja di episode nanti, sosok mayat hidup satu ini mendapat scene tambahan pertarungan, mengingat sebelumnya dia langsung tumbang di awal invasi pertama sehingga membuatnya tidak memiliki banyak peran. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers!